Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Hadil Rakavino dengan NIM 2404020015 dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas soal ONMIPA perguruan tinggi. Nah, soal yang saya pilih adalah soal ONMIPA tahun 2018, bagian kedua, nomor 2 untuk analisis real. Soalnya adalah, buktikan bahwa jika untuk setiap bilangan asli n, Fn merupakan fungsi naik dan Fn konvergen seragam ke F pada interval a, b, maka limit dari n menuju dari limit n menuju hingga integral dari a ke b Fn x dx sama dengan integral dari a ke b fx dx. Oke, untuk penyelesaiannya, langkahnya adalah asumsikan bahwa A kurang dari B. Perhatikan bahwa Fn merupakan fungsi naik untuk setiap n. Maka Fn merupakan fungsi integral atau Riemann pada interval A, B. Sehingga integral dari A ke B Fn x dx itu ada. Nah, akan ditunjukkan bahwa fungsi f adalah fungsi naik pada interval tersebut. Misalkan s, t di interval tersebut dengan s kurang dari t. Maka Fs dikurangi Ft sama dengan limit n menuju tak hingga Fns dikurang limit n menuju tak hingga Fnt sama dengan limit n menuju tak hingga dalam kurung Fns dikurangi Fnt. Karena Fn naik, maka limit n menuju tak hingga dalam kurung Fns dikurangi Fnt lebih dari sama dengan 0. Akibatnya, Fns dikurangi Fnt lebih dari sama dengan 0. Karena s, t sebarang, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f adalah fungsi naik pada interval tersebut. Akibatnya, fungsi tersebut terintegralkan dan integral dari a ke b fx dx itu ada. Kemudian, akan ditunjukkan bahwa limit n menuju tak hingga integral dari a ke b fn x dx sama dengan integral dari a ke b fx dx. Diberikan sebarang epsilon lebih dari 0. Karena Fn konvergen seragam ke F pada interval a, b, maka terdapat bilangan asli n. Sedemikian sehingga untuk bilangan asli n dengan n lebih dari sama dengan n besar, berlaku mutlak Fnx dikurangi Fx kurang dari epsilon per b dikurangi a untuk setiap x anggota himpunan a, b. Dengan sifat integral Riemann, diperoleh bahwa untuk setiap bilangan asli n dengan n lebih dari sama dengan n besar, berlaku mutlak integral dari a ke b Fn x dx dikurangi integral dari a ke b fx dx kurang dari sama dengan integral dari a ke b mutlak Fn x dx dikurangi fx dx kurang dari epsilon per b dikurangi a dikali dalam kurung b kurangi a. Sehingga mutlak integral dari a ke b Fn x dx dikurangi integral dari a ke b fx dx kurang dari epsilon untuk setiap bilangan asli n dengan n lebih dari sama dengan n besar. Terbukti bahwa integral dari a ke b Fn x dx konvergen seragam ke integral dari a ke b fx dx. Maka limit n menuju tak hingga integral dari a ke b Fn x dx sama dengan integral dari a ke b fx dx. Jadi terbukti bahwa jika untuk setiap bilangan asli n, Fn merupakan fungsi naik dan Fn konvergen seragam ke F pada interval a, b, maka limit n menuju tak hingga integral dari a ke b Fn x dx sama dengan integral dari a ke b fx dx. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Dava Akmal Sadat dengan NIM 2404020036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ONMIPA tahun 2016 perguruan tinggi bagian pertama nomor 5.
Perusahaannya yaitu untuk setiap n bilangan asli fnx sama dengan nx dikali 1 dikurang x kuadrat pangkat n. Untuk setiap x di mana x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Dan an sama dengan integral 0 ke 1 fnx dx. Jika Sn sama dengan sin V dikali An untuk setiap n bilangan asli, maka limit n menuju tak hingga dari Sn nilainya berapa? Baik, mari kita selesaikan soal tersebut. Untuk langkah yang pertama, kita bisa mencari An terlebih dahulu. Di sini diketahui bahwa An sama dengan integral 0 ke 1 fnx dx. Di sini juga diketahui bahwa fnx sama dengan nx dikali 1 min x kuadrat pangkat n. Maka kita bisa tuliskan bahwa an sama dengan integral 0 ke 1 nx dikali 1 min x kuadrat pangkat n dx. Kemudian kita misalkan bahwa O sama dengan 1 min x kuadrat. Kemudian du per dx sama dengan negatif 2x dan du per negatif 2 sama dengan x dx. Kemudian an sama dengan integral 0 ke 1 n dikali u pangkat n dikali du per negatif 2. Hasilnya n per n plus 1 dikali negatif setengah dikali u pangkat n plus 1. Hasilnya n per n plus 1 dikali negatif setengah dikali 1 min x kuadrat pangkat n dari 0 1. Kemudian hasilnya 0 dikurangi negatif setengah dikali n per n plus 1 dan hasilnya adalah setengah dikali n per n plus 1. Kemudian kita cari limit n menuju tak hingga dari Sn sama dengan limit n menuju tak hingga dari sin V dikali An. Hasilnya adalah limit n menuju tak hingga dari sin V dikali An-nya kita bisa substitusikan dari hasilnya tadi yang kita cari sebelumnya, yaitu setengah dikali n per n plus 1. Kemudian limit n mendekati tak hingga dari n per n plus 1 adalah 1. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa limit n menuju tak hingga dari Sn sama dengan sin V dikali setengah kali 1. Dan hasilnya adalah sin V per 2. Nilai dari sin V per 2 adalah 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa nilai limit n mendekati tak hingga dari Sn adalah 1. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Satrio dengan 3 digit yang terakhir 025 akan membahas tentang soal ONMIPA tahun 2022 tingkat wilayah hari pertama isian singkat nomor 1. Itu diketahui fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real memenuhi pertidaksamaan yaitu mutlak fx dikurangi fy kurang dari atau sama dengan mutlak x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikali y dikuadratkan. Nah, untuk setiap x, y anggota bilangan real. Jika f1 sama dengan 1, maka f 2022 sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya sebelumnya sudah dijelaskan di soal bahwa x, y anggota bilangan real. Maka kita pilih satu bilangan dari bilangan real itu. Nah, kita pilih x sama dengan 0 dan y sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan kepertidaksamaan yang ada pada soal menjadi mutlak f0 dikurangi f1 kurang dari atau sama dengan mutlak 0 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 2 dikali 1 dikuadratkan. Nah, selanjutnya mutlak f0 dikurangi f1 kurang dari sama dengan mutlak 0 dikurangi 0 dikuadratkan. Untuk selanjutnya mutlak f0 dikurangi f1 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena diketahui di soal f1 itu sama dengan 1, maka kita substitusikan untuk f1-nya. Maka menjadi f0 dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1. Karena nilai mutlak ini tidak mungkin negatif, maka kita ubah tandanya menjadi dengan sama dengan. Karena tidak mungkin kurang dari 0. Yaitu f0 kurangi 1 sama dengan 0. Kita lanjutkan nilai mutlak tanda mutlaknya menjadi hilang yaitu f0 kurang dari f0
dikurangi 1 sama dengan 0, maka F0 sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk cara selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita ambil X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 2022. Lalu substitusikan keberjasamaannya, maka menjadi mutlak F0 dikurangi F 2022 kurang dari atau sama dengan mutlak 0 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 2 dikali dengan 2022. Dikuadratkan. Nah, selanjutnya mutlak F0 dikurangi F kali 2022 kurang dari sama dengan mutlak 0 dikurangi 0 dikuadratkan. Nah, maka menjadi F0, mutlak F0 dikurangi F 2022 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena sebelumnya kita sudah memperoleh F0, nilai dari F0 itu yaitu 1, maka kita substitusikan untuk F0-nya. Di sini kita substitusi menjadi 1, maka mutlak 1 dikurangi F 2022 kurang dari sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, kita ubah tandanya menjadi sama dengan, lalu tanda mutlaknya hilang, maka menjadi 1 dikurangi F kali 2022 sama dengan 0. Kita samakan kedua ruasnya, jadi F 2022 sama dengan 1. Jadi untuk jawaban akhirnya, untuk F 2022 itu sama dengan 1. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yang terakhir adalah soal dari ONMIPA Perguruan Tinggi Wilayah tahun 2025 nomor 3 yang uraian. Ini ada pertama, diberikan barisan bilangan real AN dan BN yang masing-masing konvergen ke bilangan real alfa dan beta. Jika untuk setiap n lebih dari sama dengan 0 didefinisikan Sn sama dengan 1 per n plus 1 dikalikan dengan sigma AK kali BN dikurangi K dari K0 sampai N. Buktikan bahwa Sn konvergen ke alfa kali beta. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita butuh suatu lemma atau teorema jumlah Kesaro. Tapi lemma ini tidak ada dalam buku pengantar analisis real milik Bartel, namun ini penting untuk pengerjaan masalah. Jadi kita akan buktikan dulu kebenaran dari lemma jika Xn adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X di R, maka 1 per n dikalikan sigma K XK dari K sama dengan 0 sampai N konvergen ke X ketika N mendekati tak hingga. Nah, karena Xn konvergen ke X, maka didefinisikan Yn, barisan Yn adalah Xn dikurangi X. Dari teorema limit selisih barisan diperoleh limit Yn sama dengan limit Xn dikurangi X, tadi udah didefinisikan, sama dengan X dikurangi X sama dengan 0. Maka Yn konvergen ke 0. Selanjutnya, XK sama dengan X tambah JK untuk K di bilangan natural. Untuk K bilangan natural, maka Sn sama dengan 1 per N kali sigma XK dari 1 sampai N sama dengan 1 per N kali sigma X tambah YK tadi yang sudah didefinisikan tadi. Dari 1 sampai N sama dengan 1 per N dikalikan dipisah nih sigmanya, sigma X dan sigma YK sama dengan X ditambah 1 per N kali sigma YK. Oleh karena itu kita cukup bahwa buktikan dibuktikan bahwa 1 per N kali sigma YK ini konvergen ke 0 agar nanti si X ini jadinya Sn nya sama dengan X gitu, limitnya sama dengan X untuk membuktikan jumlah Kesaro ini, teorema jumlah Kesaro. Nah, karena Yn konvergen ke 0, menurut definisi limit barisan terdapat n bilangan natural sehingga mutlak Yn kurang dari sama dengan epsilon per 2 dengan n lebih dari sama dengan n besar. Tetapkan M sama dengan sigma YK dari 1 sampai n-1. Karena jumlah tersebut terdiri dari banyak suku yang berhingga n-1, M adalah suatu konstanta real yang tak negatif. Karena 1 per N konvergen ke 0, maka dari definisi limit terdapat N1 yang adalah bilangan natural sehingga M per N kurang dari epsilon per 2. Kemudian sekarang ambil N lebih dari sama dengan maksimum dari
N1 dan N. Dengan ketaksamaan segitiga diperoleh mutlak 1 per N sigma YK dari 1 sampai N kurang dari sama dengan 1 per N dikalikan dengan sigma mutlak YK dari 1 sampai N. Kemudian diolah yang sebelah kanan tuh, yang di sebelah kanan ketidaksamaan diolah 1 per N sigma YK sama dengan 1 per N sigma YK dari 1 sampai N minus 1 ditambah 1 per N sigma YK dari N sampai N. Nah, ini cuma aljabar biasa. Sama dengan M plus M per N ditambah 1 per N sigma mutlak YK dari N besar sampai N kecil. Nah, karena sigma YK ini tadi kurang dari sama dengan epsilon per 2 tuh tadi ya di sini. Sehingga 1 per N sigma YK, sigma mutlak YK dari N besar sampai N kurang dari 1 per N sigma epsilon per 2 dari N besar sampai N. Nah, ini sama dengan 1 per N kali N min N besar tambah 1 kali sigma epsilon per 2. Nah, ini kurang dari sama dengan epsilon per 2 karena N min N plus 1 itu kurang dari sama dengan N kecil. Oleh nih, mutlak 1 per N kali sigma YK dari 1 sampai N kecil kurang dari sama dengan 1 per N kali sigma YK mutlak YK dari 1 sampai N. Itu yang tadi di awal tuh ya. Nah, kita udah dapat dia kurang dari sama dengan M per N ditambah 1 per N sigma mutlak YK dari N besar sampai N kecil. Nah, itu tadi udah dapat juga tuh M per N itu adalah kurang dari epsilon per 2 dan 1 per N sigma YK ini kurang dari epsilon per 2. Jadi keseluruhan ini kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 yang sama dengan epsilon. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat K yang adalah K adalah maksimum dari N dan N1 sehingga N lebih dari sama dengan K kecil. Maka 1 per N sigma YK dari 1 sampai N kecil dikurangi 0 itu dikurangi 0 di sini kurang dari epsilon. Nah, maka menurut definisi limit dari 1 per N sigma YK ini sama dengan 0. Akhirnya limit Sn adalah limit X ditambah 1 per N sigma XK dari 1 sampai N yang adalah sama dengan 0, maka limit Sn sama dengan X tambah 0 sama dengan X. Jadi teorema jumlah Kesaro ini terbukti. Selanjutnya kita balik lagi ke soal. Diberikan barisan bilangan real An dan Bn yang masing-masing konvergen ke bilangan real alfa dan beta untuk setiap N positif. Didefinisikan sebagai berikut. Nah, kita membuktikan bahwa Sn konvergen ke alfa kali beta. Ini kita butuh banget lemma yang tadi. Nah, solusinya adalah dimisalkan An sebagai alfa ditambah Pn dan Bn sebagai sama dengan beta plus Qn dengan An dan Bn konvergen ke 0. Bentuk Sn dibongkar sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut. Nah, Sn itu sama dengan 1 per N plus 1 sigma AKB AK kali Bn min K dari 0 sampai N. Ini yang bentuk awal. Kita substitusikan yang dimisalkan permisalan tadi alpha plus Pn dan beta plus Qn nya kepada masing-masing AK dan Bn min K, yaitu menjadi 1 per sama dengan 1 per N plus 1 dikalikan dengan sigma alpha plus Pn dikalikan dengan beta plus Qn dari 0 sampai N. Yang di kanan ini kita kalikan aja semuanya, kali pelangnya gitu, jadi seperti ini, jadi sama dengan 1 per N plus 1 sigma alpha beta ditambah alpha Qn ditambah beta Pn min K ditambah dengan Pn QNK dari 0 sampai N. Nah, sigmanya nih disubstitusikan ke 1 ini, dikalikan lagi, dipisah gitu. Jadi ya hasilnya adalah 1 per N plus 1 sigma alpha beta, namun karena dia konstanta jadi langsung saja. Nah, jadi sama dengan alpha plus alpha kali beta ditambah alpha per N plus 1 sigma QK ditambah beta per N plus 1 dikali sigma PK ditambah 1 per N plus 1 dikali sigma PK QNK N min K, maaf.
Nah, perhatikan bahwa alfa per n plus 1 sigma qk ini konvergen ke 0, begitu juga dengan beta per n plus 1 sigma pk ini juga konvergen ke 0 berdasarkan teorema jumlah Kesaro. Lalu yang kedua adalah karena Qn konvergen dan Qn terbatas, katakanlah batasnya adalah L yang lebih dari sama dengan 0, untuk setiap n adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat tak negatif, berlaku 0 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 1 per n plus 1 sigma pk qn min k dari 0 sampai n kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 1 per n plus 1 sigma pk dari 0 sampai n dikalikan dengan L batas atasnya. Berdasarkan teorema jumlah Kesaro kembali, bagian kanan ketidaksamaan yang ini nih konvergen ke 0, sehingga berdasarkan teorema Apit nilai yang tengah juga konvergen ke 0 karena yang kiri 0, yang kanan konvergen ke 0, otomatis yang tengah konvergen ke 0 juga dari teorema Apit. Dari dua kasus yang ada telah dibuktikan bahwa Sn konvergen ke alfa kali beta. Kenapa Sn ini konvergen ke alfa kali beta? Karena kita lihat bahwa yang ini adalah konvergen ke 0, nilainya 0. Ini juga konvergen ke 0, nilainya 0. Dan yang terakhir, yang sebelah kanan sendiri, ini juga konvergen ke 0, nilainya 0. Jadi Sn sama dengan sisa 1 alfa kali beta. Terima kasih. Jadi itu saja pembahasan soal-soal ONMIPA perguruan tinggi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.